Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Nadia Nurul Fauzia dan saya Faryawat Salehe. Saya Afdan KU. Kami akan mempresentasikan materi kami tentang NavBase, menampilkan data, set, Excel serta proses dalam Rapid Miner. Berikut penjelasannya. Cekidot. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu NavBase. NavBase adalah metode yang cocok untuk klasifikasi biner dan multiclass. Metode yang juga dikenal sebagai NavBase classifier. Ini menerapkan teknik supervised klasifikasi objek di masa depan dengan menetapkan label kelas ke instansi atau catatan menggunakan probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah ukuran peluang suatu peristiwa yang terjadi berdasarkan peristiwa lain yang telah dengan asumsi praduga pernyataan atau terbukti. Istilah supervised merujuk pada klasifikasi training data yang sudah diberi label dengan kelas. Misalnya, sebuah transaksi penipuan telah ditandai sebagai data transaksional. Kemudian, jika Anda ingin mengklasifikasikan transaksi di masa depan menjadi penipuan atau non-penipuan, maka jenis klasifikasi itu akan disebut sebagai supervised. Selanjutnya, model machine learning yang diterapkan pada program tersebut menggunakan teorema Bayes yang dirumuskan sebagai P A nilai mutlak B sama dengan P B nilai mutlak A, P A, P B. Keterangan P A nilai mutlak B yaitu probabilitas A terjadi dengan bukti bahwa B telah terjadi, atau probabilitas superior. P B nilai mutlak A atau probabilitas B terjadi dengan bukti bahwa A telah terjadi. PA yaitu peluang terjadinya A, PB yaitu peluang terjadinya B. Tujuan metode ini adalah mengklasifikasikan probabilitas berdasarkan pembelajaran mesin atas probabilitas lain. Teknik ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi banyak hal, seperti misalnya perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca dapat memprediksi apakah besok akan cerah, hujan, atau berangin berdasarkan suhu, kelembapan, tekanan, dan lain-lain. Media sosial juga dapat menampilkan konten-konten yang kemungkinan Anda sukai berdasarkan konten yang telah Anda lihat sebelumnya. Selain itu, metode ini juga efektif untuk menganalisis ancaman penipuan. Dengan memprediksi ancaman-ancaman yang muncul, Anda dapat mengambil solusi lebih awal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tipe NavBase classifier. Metode NavBase digolongkan menjadi beberapa tipe berdasarkan fungsinya. Yang pertama, multinomial NavBase. Salah satu tipe metode NavBase adalah multinomial yang sebagian besar digunakan untuk mengklasifikasi kategori dokumen. Sebuah dokumen dapat dikategorikan bertema olahraga, politik, teknologi, atau lain-lain berdasarkan frekuensi kata-kata yang muncul dalam dokumen. Yang kedua, Bernoulli NavBase. Tipe ini mirip dengan tipe multinomial, namun klasifikasinya lebih berfokus pada hasil
ya atau tidak. Prediktor yang diinput adalah variabel Boolean. Misalnya, prediksi atas sebuah kata muncul dalam teks atau tidak. Yang ketiga, Gaussian Naive Bayes. Distribusi Gaussian adalah asumsi pendistribusian nilai kontinu yang terkait dengan setiap fitur berisi nilai numerik. Ketika diplot, akan muncul kurva berbentuk lonceng yang simetris tentang rata-rata nilai fitur. Teorema Naive Bayes memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu yang pertama, kelebihannya menangani kuantitatif dan data diskrit. Kokoh untuk titik noise yang diisolasi, misalkan titik yang dirata-ratakan ketika mengestimasi peluang bersyarat data. Kedua, hanya memerlukan sejumlah kecil data pelatihan untuk mengestimasi parameter rata-rata dan variansi dari variabel yang dibutuhkan untuk klasifikasi. Ketiga, menangani nilai yang hilang dengan mengabaikan instansi selama perhitungan estimasi peluang. Selanjutnya, cepat dan efisien ruang. Yang terakhir, kokoh terhadap atribut yang tidak relevan. Selanjutnya, kekurangan Naive Bayes. Yang pertama, tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya adalah 0. Apakah 0 akan probabilitas prediksi akan bernilai 0 juga? Kedua, mengasumsikan variabel bebas. Selanjutnya, algoritma Naive Bayes dapat digunakan untuk keperluan apa saja. Algoritma Naive Bayes ini bisa digunakan untuk yang pertama, mengklasifikasi dokumen berisi teks. Kedua, menjadi metode untuk machine learning menggunakan probabilitas. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mendeteksi adanya spam. Selanjutnya, selain kegunaannya, ada pun tahapan-tahapan dari proses algoritma Naive Bayes ini. Berikut tahap-tahapannya. Pertama, menghitung seluruh jumlah kelas. Kedua, menghitung detail jumlah case pada setiap kelas. 3. Mengkalikan seluruh isi dari kelas. 4. Membandingkan hasil per kelas. Baiklah, jadi di sini sudah ada dataset yang telah kami buat. Untuk di tabel sebelah sini ada perhitungan manual dengan alat bantu pengolahan data. Dan di sebelah sini terdapat training tabel dan di bawahnya ada testing tabel yang sudah kita buat. Dan hasil perhitungannya ada pada tabel perhitungan manual. Jadi untuk pengujiannya, masalahnya untuk pendidikan orang tua pada testing tabel yaitu SMP. Maka kita lihat pada training tabel pendidikan orang tua dibagi dengan hasil belajar baik, lalu dibagi lagi dengan jumlah baik. Kemudian kita tes untuk pendidikan orang tua SMP dibagi dengan hasil belajar cukup, lalu dibagi lagi dengan jumlah cukup, maka hasilnya 0,25. Kemudian untuk seterusnya kita lihat testing tabel pekerjaan orang tua yaitu petani, maka kita hitung manual, yakni pekerjaan orang tua petani dibagi dengan hasil belajar baik, lalu dibagi dengan jumlah baik, maka hasilnya seperti berikut. Kemudian kita lihat lagi testing tabel jarak tempat tinggal yaitu sedang, maka kita masukkan jarak tempat tinggal
sedang dibagi dengan hasil belajar baik lalu dibagi lagi dengan jumlah baik. Untuk mengecek yang cukup, kita hanya membagi jarak tempat tinggal sedang dengan hasil belajar lalu dibagi lagi dengan jumlah cukup. Kemudian kita lihat lagi pada testing tabel untuk ekstrakurikuler, hasilnya tidak, maka kita cek dengan membagi ekstrakurikuler tidak dengan hasil belajar baik lalu dibagi lagi dengan jumlah baik. Untuk mengecek kriteria cukup, kita hanya memasukkan tabel ekstra dibagi dengan hasil belajar cukup lalu dibagi lagi dengan jumlah cukup. Kemudian untuk waktu belajar pada testing tabel kita cek yakni rajin, maka kita bagi waktu belajar rajin dengan hasil belajar baik dibagi lagi dengan jumlah baik. Untuk kriteria yang cukup, yaitu waktu belajar rajin dibagi dengan hasil belajar cukup dibagi lagi dengan jumlah cukup. Kemudian untuk prediksi hasil belajar di sini yaitu baik. Kenapa bisa baik? Karena kita bisa melihat di sini akurasi untuk jumlah setiap kriteria yang baik ada 82% dan cukup ada 18%, maka prediksi hasil belajar yaitu baik. Sekian. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu untuk mengimpor dataset. Atau mengimport data Excel yang sudah kita buat tadi dengan import Excel sheet. Lalu kita cari berikut adalah data Excel yang sudah kita buat tadi. Di sini terdapat 3 set dan set yang akan kita gunakan yaitu train test. Next lagi, di sini akan kita ubah menjadi label. Lalu next, kita tambahkan dan kita tulis nama atau kita namai di bawah sini dengan training test. Nah, setelah muncul seperti ini, terdapat data 1 sampai dengan 16 dan untuk yang 17 belum diketahui hasil prediksinya baik atau cukup. Jika sebelumnya ada perhitungan manual baik, maka kita tes pada RapidMiner. Kemudian kita tes pada RapidMiner, kita masukkan data yang tadi. Di sini kita akan menggunakan beberapa operator. Yang pertama ada multiply.
terakhir yaitu apply model. Lalu apply model ini kita gunakan untuk menghitung, dan naive Bayes yaitu perhitungan manual yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian kita lihat dari data berikut. Dari data multiply ke naive Bayes, dari data ke data naive Bayes, di tengahnya terdapat multiply. Di tengahnya terdapat multiply. Lalu ini kita hubungkan di sini, dan untuk inputnya multiply kita hubungkan ke naive Bayes. Untuk dari Bayes kita arahkan ke apply model pada model, dan untuk multiply kita arahkan ke unlabel data. Jadi yang ke-17 tadi yang belum kita ketahui termasuk di sini unlabel data, yakni data yang tidak memiliki label. Kemudian kita arahkan ke output. Setelah kita arahkan ke output, lalu kita jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Di sini 17 masih dalam tanda tanya. Kemudian setelah kita sambungkan ke output, lalu kita jalankan. Nah, berikut ini adalah data yang sebelumnya belum diketahui, dan ini data yang ke-17 itu baik seperti yang sudah ada pada dataset Excel. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.